Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rashid, memiliki NIM 2008 1078 125. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan basis data lanjutan yang berjudul PLSQL. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data lanjutan disusun oleh Farid Rashid, yaitu saya sendiri yang memiliki NIM 2008 1070 125. Langsung saja soal yang pertama, buatlah prosedur untuk menampilkan NIP, nama, beserta jumlah mata kuliah yang diajar oleh dosen tertentu berdasarkan semester. Parameter prosedur ini adalah NIP dan semester. Jadi ini adalah codingannya, membuat atau mereplace prosedur yang bernama jumlah ajar MK. Kemudian ada parameternya dosen NIP dan semester. Kemudian memiliki variabel atau identifier NIP underscore D dan nama underscore D dan jumlah ajar. Kemudian di sini adalah sintaks SQL-nya. Kemudian tampilkan output NIP, nama beserta jumlah ajarnya. Dapat dilihat contohnya di sini. Pada gambar pertama, gambar 1. Kemudian yang kedua, buatlah prosedur untuk menampilkan semua data aktivitas lain bagi masing-masing dosen. Parameter prosedur ini adalah NIP dosen. Tentu saja membuat sebuah prosedur yang bernama aktivitas lain dosen yang memiliki parameter dosen NIP, yang memiliki identifier NIP underscore D, nama kegiatan underscore D, lokasi underscore D, peran underscore D, deskripsi underscore D, tanggal mulai underscore D, tanggal akhir underscore D. Underscore di sini adalah untuk membedakannya daripada row yang ada pada tabel publikasi. Kemudian ini adalah sintaks SQL-nya. Lihat pada gambar kedua. Kemudian menampilkan output berupa NIP, nama kegiatan, lokasi, peran, deskripsi, tanggal mulai, dan tanggal akhir, yaitu semua outputan ini ada pada tabel aktivitas lain. Kemudian contoh outputnya dapat dilihat pada gambar kedua. Kemudian yang ketiga adalah prosedur untuk menampilkan jumlah publikasi per tahun untuk setiap prodi dan fakultas. Parameter prosedur ini adalah prodi dan fakultas. Ini prosedurnya bernama jumlah publikasi per tahun, memiliki parameter prodi serta fakultas, dan memiliki identifier yaitu jumlah publikasi. Dan ini adalah sintaks SQL-nya. Kemudian di sini menampilkan output prodinya, fakultasnya, serta jumlah publikasinya. Dapat dilihat ini adalah contohnya. Yang sebelah kanan adalah inputannya, sebelah kiri adalah outputannya. Soal keempat, buatlah prosedur yang berfungsi untuk menambah data yang baru ke dalam tabel dosen. Prosedur ini bernama add underscore dosen. Memiliki parameter, semua parameter ini ada pada tabel dosen, yaitu row-row pada tabel dosen lebih tepatnya. Kemudian ditandai dengan underscore D untuk membedakannya dengan row dari tabel dosen. Kemudian ini adalah sintaks SQL-nya, insert into semua row-nya, kemudian menggantikan values-nya dengan parameter-parameter yang diinputkan oleh user nantinya. Dilihat contohnya, sebelah kanan adalah inputannya, yang di atas maksudnya, yang di atas ini adalah inputannya. Kemudian yang di bawah ini adalah seleksinya ketika sudah ditambahkan, yang bernama Farah Yumna Z farah@gmail.com Nata 3D Teknik Arsitektur. Jadi dapat dilihat pada gambar keempat untuk lebih jelasnya. Kemudian yang kelima, buatlah fungsi yang akan mengembalikan jumlah dosen berdasarkan prodinya. Parameter fungsi ini adalah nama prodi. Parameter ini bernama jumlah dosen per prodi, kemudian memiliki parameter prodi, kemudian memiliki fungsi ini maksudnya bukan parameter. Fungsi ini memiliki nama jumlah dosen per prodi yang mengembalikan jumlah dosen per prodi. Kemudian memiliki parameter prodi, kemudian memiliki identifier jumlah dosen serta prodi. Kemudian di sini adalah sintaks SQL-nya. Kemudian mengembalikan nilai jumlah dosennya.
kemudian menyeleksi fungsinya dalam kurung parameternya from dual, maka akan keluar outputan seperti ini. Dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar kelima. Kemudian ada soal ke-6, buatlah fungsi yang akan mengembalikan jumlah publikasi untuk setiap dosen per tahun. Parameter fungsi ini adalah NIP dosen dan tahun publikasi. Fungsi ini bernama jumlah publikasi dosen per tahun, memiliki parameter NIP serta tahun publikasi. Memiliki identifier jumlah publikasi, NIP, serta tahun publikasi. Kemudian sini adalah sintaks SQL-nya, dilihat. Kemudian menyeleksi fungsinya yaitu jumlah publikasi dosen per tahun dalam kurung parameternya from dual. Dapat dilihat outputnya pada gambar ke-6 untuk lebih jelasnya. Yang ke-7, buatlah fungsi untuk menampilkan jumlah dosen untuk setiap jenjang pendidikan S1, S2, S3 untuk setiap prodi dan fakultas. Fungsi prosedur ini adalah jenjang, prodi, dan fakultas, maksudnya adalah parameternya. Kemudian fungsinya bernama jumlah dosen per jenjang, memiliki parameter jenjang, prodi, serta fakultas. Kemudian memiliki identifier jenjang, prodi, fakultas, serta jumlah dosen. Dapat dilihat ini adalah sintaks SQL-nya. Kemudian mengembalikan nilai jumlah dosen. Setelah itu menyeleksi fungsinya yaitu jumlah dosen per jenjang, dan parameternya yaitu S2 yaitu jenjangnya, informatika yaitu prodinya, serta MIPA yaitu fakultasnya from 2. Dan dapat dilihat outputnya pada gambar ke-7 untuk lebih jelasnya. Dan soal yang terakhir, soal nomor 8, buatlah fungsi untuk mengembalikan nama dosen berdasarkan huruf awal namanya. Parameter berupa karakter huruf awal daripada nama dosen itu. Fungsi ini bernama nama dosen per start case. Kemudian memiliki parameter start case. Kemudian identifier yaitu nama dosen tentunya. Kemudian ini adalah sintaks SQL-nya, sangat sederhana sekali. Kemudian mengembalikan nilai nama dosen. Kemudian menyeleksi fungsinya yaitu nama dosen per start case yang diawali dengan F from dual. Dan ini adalah link YouTube, dapat lihat di sini. Outputnya dapat dilihat pada gambar ke-8 untuk lebih jelasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.